Di sini saya akan mereview tentang jurnal-jurnal yang telah kami rangkum. Di sini judul jurnalnya adalah Cloud Computing Application in Business Development. Nama jurnal Startuprun Business Digital atau disingkat menjadi SABDA. Di sini terdapat volumenya 02, nomor 02, halamannya 143 sampai 154. Jurnal di sini diterbitkan pada tahun 2023. Lalu penulisnya ada dua orang. Yang pertama Bhupesh Rawat, Graphic Erahil Universe di India. Yang kedua itu ada Rahul Badari, dia itu dari OP Jindal Global University di India. Di sini reviewernya ada 3 orang, Aurel Khairi Nasution, Desni Paramita Purba, dan saya sendiri Yusmita Imelda. Di sini ada ISSN-nya tuh, ada ISSN 29620260 dan EISSN 29620279. Di sini ada latar belakang daripada makalah kami. Makalah di sini dia tuh membahas bagaimana cloud computing mengubah bisnis modern, terutama dalam hal fleksibilitas, skalabilitas, dan efisien operasional. Tujuan utama makalah adalah untuk menunjukkan manfaat signifikan dari penggunaan cloud computing dalam mengembangkan bisnis, termasuk kemudahan akses, pengurangan biaya, dan peningkatan kemampuan untuk beradaptasi dengan permintaan yang berubah. Cloud computing telah menjadi kunci dalam membantu perusahaan mengurangi investasi infrastruktur TI, karena sumber daya komputasi dapat diakses dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan secara dinamis. Makalah ini berangkat dari kebutuhan untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi perusahaan dalam skala besar dan kecil, seperti keterbatasan kapasitas server dan biaya yang tinggi untuk pengelolaan infrastruktur IT. Selain itu, studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan yang telah mengadopsi teknologi cloud berhasil dalam meningkatkan produktivitas dan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Lalu di jurnal ini, metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode kualitatif, yaitu makalah ini menyusun hasil penelitian melalui kajian pustaka dari berbagai artikel, buku, dan jurnal. Data yang dikumpulkan berasal dari studi literatur yang luas tentang penerapan cloud computing dalam bisnis. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep cloud computing, termasuk terminologi, komponen, jenis layanan, dan bagaimana teknologi ini diadopsi oleh perusahaan. Metode ini juga mencakup tinjauan terhadap siklus hidup adopsi cloud computing dan identifikasi pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu, hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan cloud computing dalam pengembangan bisnis memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Jadi di sini tuh dia tuh yang pertama ada pengurangan biaya. Di sini perusahaan dapat menghemat biaya yang signifikan dengan menggunakan cloud computing karena mereka tidak perlu lagi berinvestasi besar dalam infrastruktur IT seperti server fisik. Biaya dapat disesuaikan berdasarkan penggunaan yang diperlukan sehingga lebih efisien. Lalu di sini yang kedua adalah skalabilitas dan fleksibilitas, yaitu cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan sumber daya mereka dengan cepat, sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ketika terjadi lonjakan permintaan atau beban kerja, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas server tanpa harus menunggu proses pembelian dan pemasangan perangkat keras baru. Lalu di sini ada aksesibilitas yang lebih baik, yaitu karyawan dapat mengakses data dan sistem bisnis dari mana saja melalui internet. Ini memfasilitasi kerja jarak jauh dan meningkatkan kolaborasi antar tim. Yang keempat, keamanan data. Di cloud computing tersebut menawarkan fitur keamanan yang lebih baik seperti enkripsi, kontrol akses, dan pencadangan data otomatis, sehingga membantu melindungi informasi bisnis penting. Yang terakhir, adanya peningkatan efisien operasional, yaitu dengan fitur seperti analitik dan pemantauan. Cloud computing memungkinkan perusahaan mengumpulkan data real-time yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan peningkatan efisien operasional. Dari hasil penelitian ini menekankan bahwa cloud computing dapat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko, kegagalan infrastruktur, dan mempercepat pertumbuhan bisnis dalam lingkungan yang kompetitif.
Oke, selanjutnya identitas jurnal dengan judul jurnal Cloud Computing Application in Business Development. Nama jurnal Startupreneur Business Digital atau SABDA. Dengan volume jurnal 02, nomor jurnal juga 02, dengan halaman mulai dari 143 sampai 152. Tahun terbit jurnalnya 2023. Penulis jurnal 1. Bhupesh Rawat, Graphic Era Hills University, Bhimtal di India. Yang kedua, Rahul Bhandari, OP, General Global University, India. Reviewer, Aurel, Desni, dan Yusmita. ISN-nya ada 2. Yang PISN 2962 0260. Yang ISSN 2962 0279. Latar belakang jurnal ini adalah perkembangan komputasi awan atau cloud computing yang telah menjadi salah satu model komputasi utama dalam beberapa tahun terakhir. Komputasi awan muncul sebagai inovasi besar yang tidak hanya berdampak pada layanan di internet, tetapi juga pada seluruh pasar teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan teknologi on-demand, perangkat keras, dan menyediakan informasi sebagai layanan, sehingga dapat mencapai skala ekonomi dalam distribusi dan operasi strategi teknologi informasi. Namun, terdapat beberapa tantangan terutama terkait dengan keamanan yang menjadi salah satu isu paling krisis yang perlu diatasi agar komputasi awan terus tumbuh dan semakin populer. Metode penelitian. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode kajian literatur. Tujuannya untuk mengeksplorasi konsep, tantangan, dan paradigma keamanan dalam komputasi awan atau cloud computing tadi. Kajian literatur ini mencakup berbagai penelitian sebelumnya mengenai komputasi awan, mulai dari infrastruktur, keamanan, hingga interoperabilitas layanan. Penulis mengkaji berbagai model layanan dan penerapan komputasi awan seperti SaaS, PaaS, dan IaaS, serta memperhatikan berbagai tantangan keamanan seperti serangan denial of service atau DOS, pembajakan layanan, dan serangan pada mesin virtual. Setelah melakukan penelitian, hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini merujukkan bahwa komputasi awan atau cloud computing memberikan banyak manfaat bagi teknologi informasi, seperti efisiensi dalam penggunaan sumber daya, aksesibilitas yang lebih baik, dan skalabilitas. Namun, penelitian ini juga menekankan adanya berbagai tantangan keamanan yang signifikan, termasuk serangan denial of service atau DOS tadi, pembajakan layanan, dan serangan pada mesin virtual. Hasil lainnya mencakup pentingnya penerapan teknik enkripsi yang andal, rencana pencadangan, serta kontrol akses yang ketat untuk menjaga keamanan dan integritas dan data dalam lingkungan komputasi awan. Selanjutnya saya akan mereview jurnal 2 atau jurnal pembanding 1 yang berjudul Facilitating Big Data Management in Modern Business and Organization Using Cloud Computing, a Comprehensive Study. Nama jurnalnya Journal of Management and Organization. Volume dan halaman, volume 1 halaman 2 sampai 27. Tahun terbitnya tahun 2023. Lalu nama penulis pertama ada Bhupesh Rawat, yang kedua Rahul Bhandari. ISSN PISSN-nya 2962 0260. ISSN-nya 2962 0279. Latar belakangnya berisi pertumbuhan data yang sangat cepat, terutama dari perangkat Internet of Things atau IoT,
menciptakan tantangan besar bagi organisasi dalam hal penyimpanan, pemrosesan, dan analisis. Organisasi komputing memberikan solusi untuk mengelola big data dengan menawarkan layanan sesuai permintaan yang hemat biaya dan fleksibel. Namun, banyak perusahaan masih menghadapi masalah terkait manajemen data besar, seperti kompleksitas dalam pengelolaan, keamanan, dan penyimpanan. Lalu, ada metode penelitian. Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel yang relevan mengenai manajemen big data dan komputasi awan. Artikel yang dipilih dianalisis untuk mengidentifikasi tren utama, manfaat, dan tantangan dalam penerapan komputasi awan di berbagai organisasi dan sektor industri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan komputasi awan dalam manajemen big data menawarkan banyak keuntungan bagi organisasi, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan daya saing. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masalah keamanan dan privasi data, serta kebutuhan untuk meningkatkan sistem pemrosesan data real-time. Di sini ada kesimpulan. Cloud computing telah menjadi solusi penting dalam dunia informasi, khususnya dalam mendukung bisnis dan organisasi modern. Dengan kemampuannya untuk menyediakan sumber daya komputasi secara fleksibel dan efisien melalui internet, cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyediakan skalabilitas yang tinggi. Melalui model layanan seperti Infrastructure as a Service atau IaaS, Platform as a Service atau PaaS, dan Software as a Service atau SaaS. Cloud computing menawarkan berbagai solusi yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan bisnis. Keuntungan utama implementasi cloud computing meliputi aksesibilitas yang lebih baik, karena pengguna dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja. Penghematan biaya, karena perusahaan tidak perlu menginvestasikan infrastruktur IT secara fisik, serta keamanan yang lebih baik dengan adanya fitur seperti enkripsi dan backup otomatis. Teknologi ini juga memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan bisnis melalui kemampuan skalabilitasnya. Namun, tantangan dalam implementasi cloud computing meliputi masalah keamanan data, ketergantungan pada penyedia layanan, serta potensi latensi dan kendala kinerja dalam beberapa aplikasi kritis. Oleh karena itu, meskipun manfaat cloud computing sangat signifikan, perusahaan perlu mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan risiko yang terkait dengan migrasi ke cloud. Secara keseluruhan, implementasi cloud computing menawarkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan bisnis, efisiensi, dan inovasi, asalkan diterapkan dengan strategi dan perencanaan yang matang. Lalu di sini ada saran, yaitu perusahaan perlu berfokus pada penguatan sistem keamanan ketika mengadopsi cloud computing, seperti menerapkan enkripsi data yang lebih baik dan protokol keamanan yang ketat. Privasi data juga harus menjadi prioritas, terutama dalam lingkungan cloud publik. Saran berikutnya, untuk masa depan, perusahaan disarankan untuk menggabungkan teknologi terbaru seperti Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, atau blockchain dalam infrastruktur cloud mereka. Teknologi ini dapat memberikan solusi yang lebih inovatif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.